Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farimli dengan NIM 828. Saya akan mempresentasikan ITS Kompleksitas Algoritma. Nah, di sini yang pertama saya membuat berdasarkan dokumen Python dengan menggunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Math. Nah, untuk fungsi yang ini itu T1 fungsi multiplikas berdasarkan deskripsi algoritma ini. T1 itu maksudnya T dikali N sama dengan 1000 dikali N. Nah, jadi di return untuk T-nya itu 1000 lalu dikali N. Nah, untuk uh, T2-nya ini itu algoritma yang terbentuk dari uh, M sama dengan N dibagi 10.000. Jadi ntar hasil dari si return nanti di 1 juta dikali N itu dibagi dari 10.000. Lalu di inner looping eh, jadi plus sama dengan 20 eh, dan outernya itu N dibagi 2. Setelah itu nanti di return dengan ekspektasinya itu outer dikali inner. Lalu selanjutnya itu program ini dia uh, membuat array nilai n uh, yang nilainya itu spesifik dari 10, 20, 1000, 10.000 dan nilai yang tidak tertentu. Uh, dan di sini tuh ditambah 200 titik dari 10 pangkat 1, 10 pangkat 11 dalam skala skala algoritma. Nah, terus selanjutnya itu ini eh, untuk menghitung dari jumlah operasi atau iterasi yang di program di atas ini. Dihitung nilainya T1 dan T2. Terus selanjutnya itu pada program ini dia eh, membuat tabel perbandingan untuk nilai-nilai terpenting antara dua algoritma yang tadi dari T1 dan T2. Nah, eh, Nah, tabel ringkasnya itu seperti perbandingan operasitas N-nya 10, 20, 1000, eh, puluhan angka. Ini terus S1, ini T1-nya, T2. Nah, terus habis itu saya coba untuk membuat tabel, saya membuat grafik perbandingan kompleksitas algoritma T1 kali N dan T2 kali N. Nah, untuk T1 kali N itu yang 1 juta dikali N dan algoritma yang T2 atau T2 itu di X. Ini ukuran inputnya. Seperti ini grafiknya. Nah, lalu selanjutnya itu di soal pengolahan data sensor IoT. Nah, yang A ini tuh fungsi waktu eksekusi T kali N. Yang pertama ada algoritma A atau iteratif setiap I dan 0 sampai N kurang 1. Perulangannya itu di dalam J akan berjalan dari 0 sampai I. Nah, untuk contohnya itu seperti T, eh, TA kali N sama dengan N kurang 1 dari N kurang 1 dengan notasi sigma hingga I sama sama dengan 0. Dikali I tambah 1. Terus selanjutnya itu nanti untuk rumusnya ini nanti kita tinggal di visualisasiin aja dengan n dikali n ditambah 1/2 ini n ya. Nah, lalu nanti akan jumlah dari operasi waktunya itu
dengan setengah setengah n kuadrat ditambah setengah kali n, seperti itu yang bagian A. Nah, terus untuk yang apa itu ini algoritma yang iteratif. Untuk yang algoritma rekursif, dia itu contohnya T TB kali N sama dengan 2 kali T dikali 2T dikali N, ini sama aja, kali N per 2 plus C. Nah, itu yang penjelasan dari algoritma yang B. Nah, selanjutnya itu yang B, notasi kompleksitas waktu big nol dan big theta. Untuk algoritma yang pertama ada iteratif, yang di big nol itu uh, dengan O kali N kuadrat, terus di big uh, apa? Di big yaitu, terus dia rumusnya N kali N kuadrat, terus big theta ini theta dikali N kuadrat. Rekursif juga ini no, O dikali N, dan ini dikali N, theta dikali N. Jadi dia nggak pakai kuadrat gitu. Nah, untuk kasus terbaik, terburuk, dan rata-rata pada bagian C, kasusnya itu yang misalkan base case-nya. Base case-nya pada algoritma iteratif uh, sama atau looping tetap dijalankan semua hingga dari uh, O kali N kuadrat. Worst case-nya sama, O dikali N kuadrat, itu worst case-nya. Average-nya tetap O dikali N kuadrat. Nah, yang D, sistem memproses 1 juta data sensor atau per jam, pada perangkat pertama itu pakai Edge device atau Raspberry Pi ESP32. Nah, itu dia algoritma yang saja itu menggunakan iteratif A. Terus untuk alasan teknisnya karena struktur sederhana, tidak memerlukan step rekursi, lebih hemat memori, mudah diimplementasikan langsung di sensor. Nah, lalu perangkat yang server cloud, algoritma yang cocok itu menggunakan rekursif B. Alasan teknisnya karena cocok untuk pada sistem dengan prosesor multicore, karena pendekatan divide and conquer bisa diparalelkan, efisiensi waktu lebih tinggi untuk data besar. Nah, bagian E ini dalam konteks pemantauan real time. Nah, untuk lokasi pemrosesan itu yang pertama ada sensor lapangan atau memori daya terbatas. Untuk algoritma misalnya itu menggunakan iteratif A. Alasannya menghindari overheat, pemanggilan fungsi rekursif, dan penggunaan staf. Nah, misalnya itu yang server pusat atau komputasi besar, algoritma misalnya itu rekursif B. Alasannya karena dapat memproses data paralel dengan cepat, cocok untuk analisis dengan skala yang besar. Nah, itu ada F, implikasi efisiensi algoritma. Aspeknya itu yang pertama waktu respon, retensi. Algoritma iteratifnya lebih tinggi untuk data besar karena O kali N kuadrat. Terus lebih hemat juga, lebih lebih hemat tapi lambat. Terbatas juga nih untuk
n n besar gitu. Nah, un- untuk apa? Untuk algoritma rekursifnya lebih cepat oh, kali n, terus sedikit lebih boros CPU, tapi efisiensi waktu lebih mudah diskalakan di server multi-core. Ini yang bagian dev cumulative prefix. Itu data kali n, data kali n, terus totalnya itu nol dengan hasilnya itu array. Terus di sini ada for i in range dikali n dengan totalnya itu dari data yang tadi, terus di append hasilnya, tanda kutip total hasilnya itu, lalu di print nih kumulatif prefixnya dari 1 2 3 4 5. Terus habis itu akan menjadikan hasil outputnya seperti ini: 1 3 6 10 15. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.